Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Oktaviani ingin mempresentasikan paper saya tentang hukum internasional dengan judul Dasar Pengaturan Perang dan Konflik ditinjau dalam perspektif hukum humaniter internasional negara Israel dan Palestina. Tulisan saya bertujuan untuk menganalisis konflik humaniter internasional yang berfungsi untuk menjamin hak asasi manusia dalam perang yang berkelanjutan serta adanya pemberian sanksi yang dapat diterapkan atas tindakan melanggar hukum dalam sengketa bersenjata antara Israel dan Palestina. Tulisan saya merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang, sejarah, dan fakta bagaimana hukum humaniter internasional mengatur dasar-dasar ketentuan perang, bagaimana sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran perang sesuai ketentuan hukum humaniter internasional. Dapat disimpulkan, terdapat beberapa peraturan dasar perang yang sering dihiraukan ketika perang berlangsung. Pengaturan hukum humaniter dalam doktrin just war berasal dari perjanjian dan kebiasaan internasional melalui konvensi Bern tahun 1864 sebagai cikal bakal lahirnya Palang Merah Internasional. Latar belakang. Kejahatan perang merupakan tindakan melanggar hukum berat. Tindakan penyerangan biasanya dilakukan pada kaum militer maupun kaum sipil secara kejam tanpa mengenal batas. Serangan Israel ke Palestina terjadi pada tanggal 28 Desember 2008. Hingga sampai saat ini, hukum humaniter, yaitu hukum perang yang dimana berisikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peperangan yang melibatkan kemanusiaan dari perbuatan-perbuatan keji seperti pembunuhan, pelecehan, serta kekerasan yang terjadi dalam perang. Meskipun perang telah diatur, namun akibat yang ditimbulkan oleh perang sangatlah besar. Korban jiwa dan kerugian harta dan benda tidak dapat terhitung lagi bagi anggota militer maupun warga sipil yang menjadi korban, tentara luka-luka, menjadi tawanan selama konflik bersenjata dan perang. Keadaan ini menimbulkan kesadaran serta upaya yang harus dilakukan untuk menghapuskan perang atau setidaknya memperkecil kemungkinan terjadinya perang. Hukum humaniter terbagi menjadi dua. Yang pertama, jus ad bellum, yaitu hukum tentang konflik bersenjata. Mengatur bagaimana suatu negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata, di mana ada keseharusan negara dan pembelaan diri dalam suatu negara. Yang kedua, jus in bello, yaitu hukum yang berlaku di tengah perang. Bisa disebut dengan pengaturan cara berperang dan mengatur pelindungan masyarakat yang menjadi korban perang. Terdapat 3 prinsip pembatasan para pihak yang terlibat perang untuk menentukan keadaan waktu dan situasi dalam perang. Hukum humaniter berlaku saat konflik-konflik perang berlangsung. 4 jenis tindak pidana dalam yurisdiksi ICC meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma tahun 1998, yang mana metode perang juga berkembang mengikuti zaman dan teknologi serta dinamika politik global. Pada abad ke-20, hukum perang mencoba mengatur cara berperang. Ketika adanya Perang Dunia Kedua telah terjadi perubahan. Usaha lain dalam mengatur perang terdesak dan demi melindungi setiap warga sipil, yaitu adanya asas perikemanusiaan, dikedepankan pada putusan PBB.
maupun konvensi internasional. Muncullah istilah baru dari revolusi dan konvensi PBB, yaitu hukum humaniter. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk itu saya tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai dasar-dasar hukum humaniter internasional dan sanksi hukum bagi negara yang melanggarnya. Khususnya pembahasan ini saya mengaitkan dengan perang yang sedang terjadi di Israel dan Palestina. Rumusan masalah: bagaimana hukum humaniter internasional mengatur dasar-dasar ketentuan perang, bagaimana sanksi-sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran perang sesuai ketentuan hukum humaniter internasional. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang, sejarah, dan fakta. Perang selalu dimulai dengan adanya konflik kepentingan di antara dua negara atau lebih yang mempersengketakan tentang suatu kepentingan bangsa menyangkut dengan perihal kedaulatan. Perampasan atas sumber daya alam dan wilayah dianggap sebagai pelanggaran berat kedaulatan suatu negara. Di samping peraturan-peraturan tersebut, dalam hukum humaniter dikenal asas-asas hukum humaniter yang juga harus diperhatikan pada saat mengadakan perang. Asas kepentingan militer, yang artinya para pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya suatu tujuan dan keberhasilan perang. Asas peri kemanusiaan yang memiliki arti bahwa asas ini yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan peri kemanusiaan di mana mereka dilarang menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak berlaku. Asas kesatriaan, yang mana asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat, dan cara-cara bersifat khianat dilarang. Terdapat pula prinsip-prinsip hukum humaniter yang harus diperhatikan dalam melakukan perang. Prinsip pembedaan ini membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dalam wilayah negara yang sedang berperang. Kombatan adalah penduduk yang secara aktif ikut serta dalam permusuhan dan boleh dijadikan sasaran perang. Sedangkan penduduk sipil adalah penduduk yang tidak ikut aktif dalam perang sehingga tidak boleh dijadikan sasaran perang. Prinsip proporsionalitas. Dalam peperangan harus memperlihatkan prinsip proporsionalitas atau keseimbangan. Prinsip ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan militer dan risiko yang akan merugikan penduduk sipil. Prinsip pembatas. Prinsip ini berkaitan dengan 3 hal, yaitu pembatasan sasaran lawan, yang artinya hanya lawan yang dapat diserang dengan mengupayakan kekerasan minimal. Pembatasan sasaran wilayah, adanya larangan menghancurkan tempat ibadah, peninggalan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan wilayah yang tak dipertahankan, rumah sakit, pasar, dan lain-lain. Reaksi masyarakat internasional terhadap serangan Israel ke Palestina cukup keras. PBB telah menyelidiki dan terbukti bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang. Pelanggaran terhadap hukum humaniter, ada sanksi mekanisme yang menegakkan dan dapat ditempuh untuk menghukum para pelaku kejahatan perang, yaitu menurut Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977 berdasarkan pasal 49 ayat 1 Konvensi Jenewa
tahun 1949, maka negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa harus menerbitkan undang-undang nasional yang dapat memberi sanksi pidana yang efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap konvensi. Melalui mahkamah ad hoc kejahatan perang dalam sejarah dikenal ada dua mahkamah yang mengadili kejahatan perang dunia kedua, yaitu Mahkamah Tokyo untuk mengadili para pejahat perang Jepang, Mahkamah Nuremberg untuk mengadili kejahatan perang Nazi Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua telah dibentuk Mahkamah Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia dan untuk Rwanda. Melalui Mahkamah Pidana Internasional ICC didirikan dengan Statuta Roma tahun 1998. Mahkamah ini bersifat permanen untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang sangat serius. ICC berwenang mengadili atas 4 macam kejahatan, yaitu crimes against humanity, crimes of war, dan crimes of aggression. ICC ini bersifat sebagai pelengkap dari pengadilan nasional. Artinya jika suatu negara tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku kejahatan perang, maka ICC baru dapat melaksanakan jurisdiksinya. Dari ketiga sanksi mekanisme penegakan hukum tersebut, kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel sebenarnya termasuk salah satu kewenangan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC sebagai pengadilan tetap yang mulai berlaku efektif sejak tahun 2002. Namun, kewenangan ICC ini hanya berlaku bagi negara yang telah meratifikasi Statuta Roma tahun 1998. Keberadaan hukum humaniter yang menjadi norma hukum harus dipatuhi oleh masyarakat internasional, dari mulai dasar-dasarnya dalam perang dan konflik bersenjata yang mulai terjadi karena dipicu masalah kedaulatan. Perang justru tidak membawa dampak kemajuan di peradaban. Justru sebaliknya, dengan adanya perang tidak lain adalah mencoba membumi hanguskan peradaban manusia dan membawa kehancuran sejarah panjang bagi umat manusia. Menurut Thomas Hobbes, yaitu Homo homini lupus, ketika berperang manusia ialah serigala bagi manusia lainnya. Saran saya untuk memberikan sanksi hukum negara yang telah melakukan kejahatan perang seperti Israel, masyarakat internasional dapat melakukan beberapa tindakan alternatif, yaitu pemutusan hubungan diplomatik dan hubungan lainnya dengan Israel, tindakan blokade yang dilakukan secara kolektif oleh negara-negara, menerapkan prinsip jurisdiksi internasional universal, di mana setiap negara mempunyai kewenangan untuk mengadili setiap pelaku tindak pidana dan termasuk kejahatan serius tanpa memandang siapapun pelakunya. Thomas Hobbes, yaitu Homo homini lupus, ketika berperang manusia ialah serigala bagi manusia lainnya. Saran saya untuk memberikan sanksi hukum negara yang telah melakukan kejahatan perang seperti Israel, masyarakat internasional dapat melakukan beberapa tindakan alternatif, yaitu pemutusan hubungan diplomatik dan hubungan lainnya dengan Israel, tindakan blokade yang dilakukan secara kolektif oleh negara-negara, menerapkan prinsip jurisdiksi internasional universal, di mana setiap negara mempunyai kewenangan untuk mengadili setiap pelaku tindak pidana dan termasuk kejahatan serius tanpa memandang siapapun pelakunya. Presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.